Hidup Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama sahabat Rasulullah. Pada tahun 573 Masehi, 2 tahun setelah peristiwa yang dikenal sebagai Tahun Gajah atau kelahiran Nabi, sebuah keluarga Quraisy di Makkah menyambut kelahiran seorang anak laki-laki. Anak ini diberi nama Abdullah, tetapi dunia akan mengenalnya dengan nama lain, Abu Bakar. Abu Bakar lahir dalam keluarga kaya Utsman bin Amir al-Qurasyi at-Taimi. Meski dilahirkan dalam kemewahan, Abu Bakar tumbuh menjadi seorang yang rendah hati dan penuh kasih sayang. Ia dikenal karena kebaikannya dan sikapnya yang lembut terhadap semua orang, baik kaya maupun miskin. Masa kecilnya dihabiskan di Makkah, kota yang menjadi pusat perdagangan dan agama di Jazirah Arab. Di sini, Abu Bakar belajar tentang nilai-nilai kehidupan, etika, dan moral. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang dihormati dan disegani oleh masyarakat. Namun, di balik kehidupan yang tampak sempurna, Abu Bakar merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merasa ada kekosongan dalam dirinya yang tidak bisa diisi oleh kekayaan atau status sosial. Ia mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan memberinya kedamaian dan kepuasan sejati. Sebelum wahyu pertama turun, Abu Bakar dan Nabi Muhammad bukan hanya sahabat, tetapi juga tetangga. Mereka tinggal di rumah yang berdekatan, dan hubungan mereka lebih dari sekadar pertemanan biasa. Mereka berbagi nilai-nilai yang sama, memiliki pandangan yang sama tentang kehidupan, dan keduanya dikenal karena kejujuran dan integritas mereka. Meski mereka hidup di masyarakat yang penuh dengan penyembahan berhala dan praktik-praktik yang tidak adil, Abu Bakar dan Muhammad muda tetap teguh pada prinsip-prinsip mereka. Mereka berdua mencari kebenaran dan keadilan, dan ini membawa mereka semakin dekat. Abu Bakar As-Siddiq, sejak muda, telah menunjukkan bakat dan minat yang kuat dalam dunia perdagangan. Ia tumbuh menjadi seorang pedagang yang handal dan terampil, dengan keahlian dalam bernegosiasi dan membangun hubungan yang baik dengan para pedagang lainnya. Abu Bakar tidak hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi juga karena integritas dan kejujurannya. Ia selalu berdagang dengan cara yang adil dan jujur, tidak pernah menipu atau merugikan orang lain. Sikap ini membuatnya sangat dihormati dan dipercaya oleh banyak orang. Dengan kerja keras dan dedikasi, Abu Bakar berhasil mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Ia memiliki lebih dari 40.000 dirham tunai, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Namun, meski kaya raya, Abu Bakar tetap rendah hati dan tidak sombong. Ia selalu membantu orang-orang miskin dan membutuhkan, dan seringkali menggunakan kekayaannya untuk tujuan-tujuan yang baik. Abu Bakar As-Siddiq, meski telah meraih kesuksesan dalam dunia perdagangan, merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Ia mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kekayaan material. Ia mencari kedamaian dan kepuasan sejati dalam hidupnya. Pada suatu hari, teman dekatnya, Muhammad, datang kepadanya dengan berita yang mengejutkan. Muhammad mengatakan bahwa ia telah menerima wahyu dari Allah dan bahwa ia adalah utusan Allah. Berita ini tentu saja mengejutkan banyak orang, tetapi bukan Abu Bakar. Abu Bakar tidak ragu-ragu. Ia tahu Muhammad adalah seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Ia tahu bahwa Muhammad tidak akan pernah berbohong atau menipu. Jadi, ketika Muhammad mengatakan bahwa ia adalah utusan Allah, Abu Bakar mempercayainya. Ia menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam, dan karena itu ia dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Penerimaan Islam oleh Abu Bakar bukanlah suatu keputusan yang mudah. Ia tahu bahwa ini akan membawa tantangan dan kesulitan. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang benar. Ia tahu bahwa Islam adalah agama yang akan memberinya kedamaian dan kepuasan yang ia cari. Sejak saat itu,
Abu Bakar menjadi pendukung setia Islam. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu perkembangan Islam dan membantu mereka yang membutuhkan. Ia menjadi sahabat dan penasihat terdekat Nabi Muhammad, dan perannya dalam sejarah Islam tidak dapat diabaikan. Ia adalah contoh nyata dari keimanan dan dedikasi yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad memiliki hubungan yang sangat dekat dan istimewa. Mereka bukan hanya sahabat, tetapi juga saudara dalam iman. Hubungan mereka adalah contoh nyata dari persahabatan yang tulus dan ikhlas. Sejak awal, Abu Bakar selalu ada di sisi Nabi Muhammad. Ia adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan selalu membenarkan segala ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad. Karena itulah, ia mendapatkan julukan As-Siddiq, yang berarti orang yang membenarkan. Abu Bakar selalu mendukung Nabi Muhammad, baik dalam suka maupun duka. Ia selalu ada untuk membantu dan memberi nasihat ketika dibutuhkan. Ia juga selalu siap untuk berkorban demi Islam dan Nabi Muhammad. Pada suatu tahun, sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, beliau menerima wahyu dari Allah untuk mengirimkan sekelompok Muslim ke Makkah untuk melakukan haji. Untuk misi penting ini, Nabi Muhammad memilih seorang pemimpin yang dapat dipercaya dan dihormati. Orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diberi gelar Amirul Hajj, yang berarti pemimpin haji. Ini adalah sebuah kehormatan besar, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang berat. Abu Bakar harus memimpin dan melindungi sekelompok Muslim dalam perjalanan yang panjang dan berbahaya ke Makkah, sebuah kota yang pada saat itu masih dikuasai oleh kaum Quraisy yang menentang Islam. Namun, Abu Bakar menerima tugas ini dengan penuh dedikasi dan keberanian. Ia memimpin rombongan haji dengan bijaksana dan sabar, selalu menjaga keamanan dan kesejahteraan mereka. Ia juga memastikan bahwa semua ritus haji dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Misi ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi Abu Bakar berhasil melaksanakannya dengan baik. Ia membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang kuat dan dapat dipercaya, dan ia mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari semua orang yang ikut serta dalam haji tersebut. Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya seorang sahabat dan pendukung setia Nabi Muhammad, tetapi juga seorang pionir dalam perkembangan Islam. Ia memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat komunitas Muslim awal. Sejak awal, Abu Bakar memahami pentingnya dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam. Ia menggunakan kekayaannya untuk mendukung dakwah dan membantu mereka yang membutuhkan. Ia membeli dan memerdekakan banyak budak yang kemudian menjadi Muslim, termasuk Bilal bin Rabah, yang kemudian menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Abu Bakar juga berperan penting dalam membantu pengorganisasian dan pembiayaan ekspedisi dan perang yang dilakukan oleh Muslim untuk membela diri dan agama mereka. Namun, peran Abu Bakar dalam perkembangan Islam tidak hanya sebatas aspek material. Ia juga merupakan contoh moral dan spiritual bagi umat Islam. Ia dikenal karena keimanan, kejujuran, dan keteguhannya dalam menjalankan ajaran Islam. Ia selalu berusaha untuk menjalankan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya, dan ini membuatnya menjadi panutan bagi banyak Muslim. Hijrah, atau perpindahan, dari Makkah ke Madinah adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah Islam. Ini adalah perjalanan yang penuh tantangan dan bahaya, tetapi juga penuh dengan iman dan harapan. Dan di tengah-tengah perjalanan ini, ada seorang sahabat setia Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah, Abu Bakar adalah orang pertama yang ia ajak. Mereka berdua meninggalkan Makkah di tengah malam,
bersembunyi dari musuh-musuh mereka yang berusaha membunuh mereka. Perjalanan mereka ke Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus melewati gurun yang ganas, bersembunyi di gua, dan menghindari musuh-musuh mereka. Namun, di tengah semua kesulitan ini, Abu Bakar tetap tegar dan setia. Ia selalu ada di sisi Nabi Muhammad, melindungi dan mendukungnya. Ada satu momen yang sangat berkesan dalam perjalanan mereka. Ketika mereka bersembunyi di Gua Sur, musuh-musuh mereka hampir menemukan mereka. Abu Bakar sangat khawatir, tetapi Nabi Muhammad menenangkannya, mengatakan bahwa Allah bersama mereka. Ini adalah momen yang sangat emosional dan menunjukkan kekuatan iman dan persahabatan mereka. Setelah hijrah yang panjang dan melelahkan dari Makkah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya tiba di Madinah. Kota ini menyambut mereka dengan hangat, dan mereka segera merasa seperti di rumah. Namun, mereka membutuhkan tempat khusus untuk beribadah dan berkumpul, tempat yang akan menjadi pusat komunitas Muslim baru ini. Tempat itu adalah Masjid Al-Nabawi. Namun, untuk membangun masjid, mereka membutuhkan tanah. Dan tanah di Madinah bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Itulah saatnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dan pendukung setia Nabi Muhammad, melangkah maju. Abu Bakar, yang merupakan seorang pedagang sukses, memutuskan untuk menggunakan sebagian dari kekayaannya untuk membeli tanah yang dibutuhkan. Ini bukanlah keputusan yang mudah, karena jumlah uang yang dibutuhkan cukup besar. Namun, Abu Bakar tidak ragu-ragu. Ia tahu bahwa ini adalah investasi untuk masa depan Islam. Dengan uang dari Abu Bakar, tanah untuk Masjid Al-Nabawi berhasil dibeli. Pembangunan masjid pun segera dimulai, dan tidak lama kemudian, Masjid Al-Nabawi berdiri megah sebagai pusat komunitas Muslim di Madinah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam menghadapi masa yang sangat sulit. Mereka kehilangan pemimpin mereka, dan mereka membutuhkan seseorang yang bisa menggantikan posisi Nabi Muhammad. Orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama, atau pemimpin umat Islam, setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ini adalah tugas yang sangat berat, tetapi Abu Bakar menerima tantangan ini dengan penuh keberanian dan dedikasi. Sebagai khalifah, Abu Bakar memimpin umat Islam dengan bijaksana dan adil. Ia berusaha untuk melanjutkan misi Nabi Muhammad dan menjaga persatuan umat Islam. Ia juga berusaha untuk memperluas penyebaran Islam dan mempertahankan ajaran-ajaran Islam. Abu Bakar juga menghadapi banyak tantangan dan konflik selama masa kepemimpinannya. Namun, ia selalu menunjukkan kebijaksanaan dan keteguhan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Ia selalu berusaha untuk membuat keputusan yang terbaik untuk umat Islam, meski keputusan itu mungkin tidak populer. Salah satu kontribusi terbesar Abu Bakar sebagai khalifah adalah pengumpulan dan penyusunan Al-Quran. Ia memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan dan menyusun ayat-ayat Al-Quran, yang kemudian menjadi Al-Quran seperti yang kita kenal sekarang. Abu Bakar As-Siddiq, seorang pedagang sukses dan sahabat dekat Nabi Muhammad, juga memiliki kehidupan keluarga yang cukup kompleks. Ia menikah 4 kali sepanjang hidupnya, dan dari pernikahan-pernikahan tersebut, ia dikaruniai 6 anak. Istri pertamanya adalah Qutailah binti Al-Azza. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 anak, Abdullah dan Asma. Namun, ketika Abu Bakar memeluk Islam, Qutailah memilih untuk tidak mengikuti jejak suaminya. Ini menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga mereka, dan akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk menceraikan Qutailah. Meski pernikahan pertamanya berakhir dengan perceraian, Abu Bakar tidak menyerah pada ide memiliki keluarga. Ia kemudian menikah lagi 3 kali, dan dari pernikahan-pernikahan tersebut, ia dikaruniai 4 anak lagi.
Anak-anak Abu Bakar, seperti ayah mereka, memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Salah satu anak perempuannya, Aisyah, bahkan menikah dengan Nabi Muhammad dan menjadi salah satu istri Nabi yang paling dihormati. Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama umat Islam, adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Namun, seperti semua manusia, ia juga harus menghadapi akhir hidupnya. Pada tahun 634 Masehi, setelah memimpin umat Islam selama lebih dari 2 tahun, Abu Bakar jatuh sakit. Penyakitnya semakin parah, dan ia tahu bahwa akhir hidupnya semakin dekat. Namun, meski menghadapi kenyataan ini, Abu Bakar tetap tenang dan beriman. Ia menggunakan waktu terakhirnya untuk memastikan bahwa kepemimpinan umat Islam akan berlanjut setelah ia tiada. Ia menunjuk Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekatnya, sebagai khalifah berikutnya. Ini adalah keputusan yang bijaksana, karena Umar kemudian menjadi salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Islam. Akhirnya, pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq wafat. Ia dimakamkan di samping Nabi Muhammad, sahabat dan pemimpin yang ia cintai dan hormati. Kematian Abu Bakar adalah sebuah kehilangan besar bagi umat Islam, tetapi warisannya tetap hidup hingga hari ini. Abu Bakar As-Siddiq adalah contoh nyata dari keimanan, dedikasi, dan pengorbanan. Ia adalah seorang pemimpin yang bijaksana, seorang sahabat yang setia, dan seorang Muslim yang taat. Kehidupannya adalah inspirasi bagi kita semua, dan kisahnya akan selalu dikenang dalam sejarah Islam. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.